Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas tentang at-targhib wa tarhib fil udhiyah, yaitu masih seputar anjuran dan ancaman seputar masalah kurban. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas anjuran untuk berkurban karena amalan yang terbaik yang dilakukan anak Adam di hari-hari nahar adalah berkurban, dan kemudian kurban itu akan datang di hari kiamat lengkap dengan semua perangkat anggota tubuhnya, dan mereka datang untuk membela orang yang berkurban di hari kiamat nantinya. Kita sambung, berikutnya kita akan lihat hadis tentang ancaman tentang seputar beberapa perkara dalam kurban. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man wajada sa'ah atau si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta, li'an yudahi, untuk berkurban, falam yudahi, tidak juga dia mau berkurban, fala yahdur musallana, jangan hadir ke musalla kami, kata Rasulullah. Hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di sini mengancam siapa yang sudah punya kelapangan harta tapi tidak juga berkurban, jangan hadir atau jangan dekat dengan musalla kami. Bahasa Nabi pertama mengancam bagi yang mampu. Kenapa Nabi mengancam bagi yang mampu? Karena kemampuan yang dia miliki adalah hasil daripada pemberian Allah. Allah lah yang telah memberi rezeki, namun di balik banyaknya rezeki yang dia terima, ketika datang waktunya untuk bersyukur, ternyata dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi
mengancam bagi yang mendapatkan kemampuan. Kalau kita buka kitab fikih, ukuran kemampuan dalam setiap mazhab itu dijabarkan. Kalau mazhab Hanafi, barang siapa yang sudah mendapatkan 200 dirham atau mempunyai harta sebanyak 200 dirham, maka dia sudah disebut dengan mampu, wajib berkurban. Karena dalam mazhab Hanafi kurban itu wajib. Kalau dalam mazhab Maliki, yang disebut dengan mampu adalah orang-orang yang telah memiliki harta untuk membeli binatang kurban, dan dia tidak membutuhkan lagi harta itu untuk hidupnya yang primar. Artinya ada uang lain untuk bisa hidup, maka itu sudah disebut mampu. Jadi seandainya harga kambing 3 juta dia sanggup beli kambing, dia tidak butuh lagi uang 3 juta itu untuk menghidupi dirinya. Beras sudah ada, semua sudah ada, itu sudah disebut mampu. Maka disunnah muakkadkan untuk berkurban. Dalam mazhab Hanbali, huwa alladhi yumkinuhu al-husul ala thamaniha walau bid-dain, yaitu orang-orang yang sudah mampu untuk membeli binatang kurban walaupun dengan cara berhutang, kata mazhab Hanbali. Iza kana yaqdiru ala wafa' daini, kalau dia yakin dia mampu membayar hutangnya. Jadi Imam Malik pun tadi menambahkan walau istata'a yastadin istadan, seandainya seseorang mampu untuk membayar hutang maka berhutanglah lebih dahulu. Jadi disuruh berhutang untuk kurban. Dalam mazhab Syafi'i, orang-orang yang disebut mampu berkurban adalah mereka yang mempunyai harta untuk membeli binatang kurban zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu yaumal 'aid wa ayyamat tasyriq, yaitu setelah dia punya harta membeli binatang kurban, masih ada uang yang dia bisa hidup dan menghidupi keluarganya sampai ke hari tasyriq yang terakhir. Jadi masih bisa bertahan hidup sampai hari raya keempat. Kalau ini ukurannya, kemungkinan rata-rata semua kita termasuk golongan mampu. Maka makruh hukumnya, makruh tidak berkurban. Makruh itu walaupun tidak menimbulkan dosa, tapi menyebabkan kebencian, menyebabkan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah suka kepada orang-orang yang sudah diberi harta oleh Allah tapi tidak membalas dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi sebuah pemandangan yang aneh ketika dalam satu kampung banyak orang kaya tetapi yang berkurban hanya sekitar 20 orang, padahal dalam kampung itu ada 200 kakak, simpanan uang banyak di ATM bisa mencapai puluhan juta, tapi tidak berkurban. Tapi untuk urusan dunia dia berkurban. Ya, untuk urusan dunia dia tidak ragu-ragu berkurban. Untuk urusan akhirat
dia tidak berikan, bahkan untuk menyelamatkan dirinya pun dia tidak lakukan. Makanya orang-orang yang berkorban itu selalu di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang Nabi ancam, yang mampu tapi tidak berkorban. Maka Nabi melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, jangan dekat-dekat, jangan hadir ke musalla kami. Bahasa jangan hadir ke musalla kami itu maksudnya bukan hilang kewajiban salat, bukan hilang kewajiban salat, tetapi maksudnya karena seharusnya orang Islam itu, umat Muhammad, wajib hadir berjamaah bagi laki-laki dalam sebahagian pandangan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah, tapi ketika dia tidak berkorban, Nabi malah mengatakan tidak wajib hadir. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan engkau bukan umatku, engkau bukan bahagian dari diri kami. Juga seakan-akan Nabi ingin mengatakan engkau tidak akan mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat. Jadi Nabi benci kepada orang yang tidak berkorban dalam keadaan sudah mampu. Nabi tidak pernah meninggalkan korban, karena ada hadis lain yang menyebutkan bahawa ada 3 perkara wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Kata Rasulullah dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu'. Ada 3 perkara sunnah bagi kalian tapi wajib bagiku. Apa dia? Yang pertama al-witr. Yang pertama adalah salat witir, wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Lalu wan nahru, yaitu menyembelih, sunnah bagi umatnya, wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasalatul duha, dan kemudian salat duha, wajib bagi Nabi, sunnah bagi umat. Jadi termasuklah berkurban. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Nabi senantiasa berkurban dengan kibas. Nabi senantiasa berkurban dengan kibas. Dalam catatan sejarah, Nabi berkurban dengan unta itu di penghujung hayatnya, ketika beliau berumur 63 tahun. Beliau berkurban mi'atu budanah, dengan 100 ekor unta. Sekitar 63 atau 62 ekor unta disembelih dengan tangannya sendiri. Karena sudah lelah, tidak sanggup lagi, baru disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu menantu beliau. Jadi Nabi lebih sering berkurban dengan kibas, dan itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain amlahain. Nabi berkurban dengan kibas yang sempurna tanduknya, yang gemuk dan yang berwarna putih. Makanya kita yang mampu ketika milih binatang kurban, pilihlah yang terbaik. Seandainya setelah kita kumpulkan uang ke panitia, lalu panitia mengatakan tidak cukup, harga kambing naik,
atau yang tersisa kambing yang mahal, kambing yang sehat-sehat, yang gemuk-gemuk. Lalu panitia mengatakan ini semua peserta kurban diminta tambah uang, maka janganlah kita bersuuzon ke panitia, janganlah kita mencaci. Kalau tambah cuma 200, 300 itu lebih afdal. Kalau bisa cari yang paling mahal, itu sangat-sangat dimuliakan. Ingat-ingat pengorbanan Habil, itu yang dia berikan adalah hasil panennya yang terbaik, sedangkan Qabil memberikan ternaknya yang terburuk. Allah langsung menerima punya Habil, tidak diterima punya Qabil. Jadi ketika seseorang membeli binatang kurban, cari yang terbaik, jangan cari yang murah. Jadi kalau dalam urusan kurban, kalau ada yang mahal, kenapa cari yang murah? Cari yang mahal. Paling mahal kalau yang biasa mungkin 3 juta. Ada yang lebih sehat, ditunjuk oleh peternak itu lebih sehat, besar, dagingnya lebih banyak, tambah 500.000. Dalam urusan kurban, berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, carilah yang terbaik. Tapi kalau dalam urusan membeli motor second, itu seleksi, cari yang paling murah, yang paling bagus, paling murah. InsyaAllah setahun baru dapat. Tapi itu tidak mengapa. Tapi dalam kurban, itu yang terbaik yang disuruh cari. Jadi kurban itu itu hadiah, kado kita untuk Allah. Allah tidak terima dagingnya. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, kata Allah. Allah tidak terima daging dan darah dari binatang kurbanmu, tapi yang Allah terima adalah ketakwaanmu. Jadi Allah menguji kita, siapa yang paling takwa di antaramu. Ini yang harus kita tunjukkan di hadapan Allah. Makanya cari yang terbaik. Bagaimana binatang kurban yang terbaik kalau kita mampu? Yang pertama, hindari binatang kurban dari 4 aib yang paling besar. Karena kalau 4 aib ini ada, tidak sah kurban, yaitu al-awra al-bayyin auruha. Nabi langsung yang mengatakan 4 aib ini. Yang pertama adalah tidak boleh buta. Binatang kurban tidak boleh buta. Jangan cari yang buta. Nabi menambahkan kalimat al-bayyin auruha, yang benar-benar buta. Jadi kalau dia tidak sampai buta, tapi cuma rabun cuma apa. Jadi waktu kita datang dia enggak terlalu nampak. Dia pikir kambing, padahal orang. Dia nampak tapi enggak terlalu nampak. Mungkin yang beli binatang kurban enggak pernah solat, tapi kurban. Jadi kambing tu pikir ni binatang sih yang teruk. Rabun dia, rabun. Selama tidak buta, sah. Oh, ada katarak, sal katarak di mata kambing, tapi masih bisa melihat, sah. Nah itu yang pertama, hindari itu. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha, yang benar-benar sakit, yang sakitnya sakit besar, ini tidak boleh. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, contohnya flu, demam, pilek, ada kambing pilek,
atau bibir pecah, sariawan, panas dalam, itu tidak mengapa. Kasih adem sari aman, itu boleh. Kalau kita waktu beli dia tidak sakit, sehat, sesudah dibeli sambil menunggu dikurbankan sakit, itu tidak mengapa, karena yang dilihat adalah ketika kita mencari, kita cari yang paling sehat. Yang ketiga, al-arja, enggak boleh pincang, jangan cari binatang kurban yang pincang. Yang keempat, al-ajfa, yaitu terlalu kurus. Ajfa itu al-huzal, nampak tulang rusuknya. Jadi kalau ada penjual kurban mengatakan, bapak tu yang kurus tu itu lebih murah, ambil aja untuk bapak 1,5 juta. Kurus sekali, memang nunggu sakaratul maut, lalu dijual ke kita murah-murah. Kita senang, lalu kita bersyukur, alhamdulillah bisa kurban dengan yang murah ini, padahal tidak sah, terlalu kurus tidak sah. Makanya nanti Nabi suruh cari samin, yang paling gemuk. Nabi selalu berkurban dengan yang gemuk-gemuk. Makanya di mana-mana saya bilang yang gemuk-gemuk itu selalu lebih baik daripada yang kurus-kurus. Di dunia dan di akhirat tetap yang paling berharga adalah yang gemuk. Yang kurus tidak sah, Pak. Yang gemuk, yang bisa membuka pintu surga, yang gemuk-gemuk. Makanya ibu-ibu jangan terlalu kurus, nggak usah diet-diet, hambo juga bebe naik. Karena yang gemuk-gemuk itu dihargai, tapi untuk dikurbankan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu dulu kriteria kambing, binatang terbaik. Hindari 4 perkara ini. Lalu kemudian dalam pandangan jumhur ulama, yang jantan lebih utama daripada yang betina. Yang jantan lebih utama daripada yang betina. Tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa yang betina tidak sah kurban. Pembicaraan para ulama bukan tidak sah, tapi bicaranya mana yang lebih afdal. Yang jantan lebih afdal daripada betina. Ini bukan ingin mendiskreditkan perempuan, bukan melecehkan perempuan. Jadi jangan kira kita perempuan sudah dilecehkan, sampai kepada binatang pun perempuan dilecehkan. Itu tidak benar. Kenapa pilihannya kepada jantan? Para ulama mengatakan li'anna lahmahu atyab, karena daging binatang jantan itu lebih lezat, lebih lezat. Saya pernah mengatakan bisa jadi karena dalam dunia binatang jantan itu banyak tidurnya. Dalam dunia binatang jantan itu lebih banyak tidur daripada betina. Yang cari makan betina, yang pelihara anak betina, yang melahirkan betina, yang lindungi anak betina. Kalau kucing jantan bisa memakan anak kucing yang dilahirkan oleh betina. Jadi jantan itu dalam dunia binatang dia lebih banyak istirahatnya, lebih banyak duduk-duduknya, lebih banyak tidurnya. Makanya kalau dalam manusia, dalam hidup manusia, kalau ada laki-laki yang lebih banyak tidurnya, maka dia adalah binatang. Jadi yang istri selalu kerja, istri cuci baju orang, pergi kantor, yang suami duduk di rumah tidur,
pegang remote, putih TV sangat. Isteri pulang, bawa pulang wang. Ini dia telah mengikuti gaya hidup binatang, layak dikorbankan. Model lagi. Makanya pilihan para ulama pada binatang jantan, karena memang dagingnya enggak banyak bergerak, tidak banyak kesusahan hidup, yang menanggung kredit perempuan juga itu dalam dunia binatang. Makanya perempuan tak boleh yang betina. Jadi makanya sah berkorban dengan betina, namun lebih utama yang jantan. Lalu kemudian dalam pandangan jumhur ulama, yang tidak dikebiri lebih utama daripada yang dikebiri. Tapi dalam pandangan mazhab Hambali, yang dikebiri, yang dikebiri lebih utama daripada yang tidak dikebiri. Karena dalam pandangan mazhab Hambali, beliau menyebutkan yang dikebiri malah dagingnya lebih banyak, kemudian lebih wangi, tidak bau. Dikebiri yang diikat testisnya sehingga tidak mengalami pembuahan, itu lebih baik dalam pandangan mazhab Hambali. Makanya tidak benar juga kalau ada yang mengatakan kambing gasi hanya tak berkorban. Itu para ulama bicara mana yang lebih afdal, tidak bicara tentang tidak sah. Nah, kemudian yang sempurna anggota tubuhnya lebih baik daripada yang tidak sempurna. Artinya kalau ada kambing atau lembu tanduknya patah, cari yang tidak patah, atau telinga terputus, atau luka pada badan, cari yang tidak luka, cari yang tidak terputus. Jadi kurban itu benar-benar seperti kita beli kado untuk orang yang kita cintai. Kita waktu beli kado untuk seorang yang kita cintai, itu kan benar-benar kita cari yang paling sempurna. Makanya bawaan linto baru untuk darah baru itu enggak boleh cilek-cilek. Itu linto baru ketika mau bawa bawaan itu kan beli sampai sehari belanja itu mencapai 1 juta. Kain apa Pak? Kain seloyer lehnan je, melepa kain kan. Itu sampai pakat, calon darah barunya dipakat sama mertua untuk mencari yang terbaik. Jadi beli mukena harus yang mahal, tidak boleh di bawah 300.000. Harus yang banyak lubang-lubangnya. Cari jilbab juga begitu. Ada yang kain dibeli itu per meter sampai 100.000. Sampai sekarang enggak dipakai. Yang bawaan ketanyonya yang terindah, bawanya pun enggak boleh sembarangan. Harus pakai rumah hubun, peduk lamnya mandum. Maka macam model kita berikan untuk orang yang kita cintai. Ketika kita memberikan untuk Allah, harus lebih hebat daripada kado itu. Kita kasih kado saja luar biasa. Itu ada yang model ketika dibungkus kado itu enggak boleh bungkus sembarangan. Kita pesan sama orang yang bungkus, nyoba ujung itu buat kayak bonbon, you pegat lagi permen. Kertas haji you koh you lipat kena, lipat gede. Kertas enggak boleh kertas 1,000, harus kertas 5,000. Yang model dengan manusia, dengan Allah harus lebih dahsyat. Cari yang terbaik, 3,5 juta lah. Cari yang paling sempurna anggota tubuhnya. Teruk bauke sampai ke kuku, lihat lidahnya, lihat giginya. Kalau bisa jangan cari yang ompong, cari yang sempurna, yang masih bagus. Segitunya disuruh lihat. Para ulama sampai mengatakan proses pemilihan yang terbaik bagi yang mampu, ini disuruh cari yang terbaik bagi yang mampu. Jangan tahan-tahan harta, sampai ke warna.
sampai pada proses pemilihan warna binatang kurban. Dan tentu ini berdasarkan pengalaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana warna terbaik untuk dikurbankan? Yang pertama al-bayda. Disuruh cari binatang kurban yang warna putih. Tentu kalau pada lembu susah dapat, pada kibas mudah dapat. Maka Nabi sering berkurban dengan kibas. Kita hari ini kibas lebih murah daripada kambing. Kenapa tidak beli kibas? Kenapa harus kambing? Nabi mencontohkan lebih banyak berkurban dengan kibas. Sekaligus kibas mudah dicari yang warna putih. Makanya warna putih paling utama. Kemudian safra, kalau tidak ada yang putih, carilah yang kuning. Misal yang putih ada tapi ada cacat, cari yang kuning. Ini kesepakatan para ulama mazhab. Kalau tidak ada juga summal afra, cari yang abu-abu. Jadi putih bercampur-campur kuning sedikit, abu-abu sedikit. Pak, itu pilihan nomor 3. Tidak ada juga summal hamra, carilah yang merah. Jadi merah kecoklat-coklatan. Tidak dapat juga summal balqa, baru pilih yang belang-belang. Ini pilihan kelima itu yang belang-belang. Ada hitam, ada putih di badannya. Tidak dapat juga pilihan terakhir summas sauda, carilah yang hitam. Jadi hitam pilihan terakhir. Jadi jangan utamakan dulu warna binatang kurban yang warna hitam. Kenapa begitu? Karena dalam dunia binatang Nabi sering menyebutkan yang hitam-hitam itu sering dijelmakan oleh syaitan. Jadi Nabi dalam beberapa hadis menyebutkan syaitan itu kalau menjelma kadang-kadang suka menjelma menjadi anjing hitam, menjadi ular hitam, kucing hitam. Dalam saf, hadis tentang saf, kalau saf renggang, kata Rasulullah, akan dimasuki oleh syaitan yang berbentuk kambing, anak kambing hitam. Jadi semuanya identiknya dengan penjelmaan syaitan. Ini proses warna ini hanya berlaku pada binatang, pada manusia tidak berlaku. Jadi jangan dibawa ke ranah manusia. Sampai kita bicara sama orang yang kulitnya hitam, nak dengar belum pengajian? Nak dengar belum pengajian belum? Tidak apa? Tidak. Manusia itu standarnya takwa hauna. Di sini kata Rasulullah standarnya. Banyak orang berkulit putih tidak ada akhlak, dibenci. Bahkan suaminya pun menceraikannya. Banyak istri yang hitam kulitnya tapi baik hatinya, dipertahankan. Walaupun ditambah tapi dipertahankan. Tidak diceraikan, disayang sama suaminya. Cuma suami minta izin, lu tambah lah bodoh aja kan. Minta si yang putih gitu contohnya. Dah, ibu-ibu jangan marah. Karena ini hanya sekedar cerita aja. Yang bilang pun enggak pernah mempraktekkannya. Suami yang putih tapi enggak ada uang belanja, digugat cerai juga. Suami yang hitam isi dompetnya banyak, dipertahankan. Dipertahankan, disayang-sayang. Maka oleh karena itu ini hanya berlaku pada binatang, tidak berlaku pada manusia. Apa yang ingin kita katakan? Raihlah kebesaran pahala di kurban dengan mencari yang terbaik. Jangan menjadi orang yang dibenci Allah sehingga tidak melakukan kurban. Nah, sebagai penutup sebelum kita bertanya jawab, ada satu hadis lagi yang terakhir untuk subuh hari ini, singkat saja, yaitu ancaman bagi mereka yang menjual kulit binatang kurban. Kata Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih, man ba'a jilda udhayatihi
barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban untuknya. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya, tidak sah kurbannya, tidak ada pahala. Maka jangan coba-coba menjual kulit binatang kurban. Walaupun ada pandangan dari minoritas ulama yang menyebutkan daripada mubazir, jual, tapi syaratnya semua hasil penjualan itu wajib diberikan ke fakir miskin, tidak boleh dimakan oleh yang pemilik kurban, tidak boleh diberi ke orang kaya. Semua hasil penjualan kulit diberikan ke fakir miskin. Ada pandangan itu, namun tetap pandangan itu tidak menyelamatkan. Artinya yang paling selamat itu jangan jual. Jadi digunakan untuk apa? Boleh dimanfaatkan. Karena Aisyah pernah memanfaatkan kulit binatang kurban untuk membuat saka, membuat tempat minum air. Maka kita ambil pemilik kurban, ambil kulit, buat apa saja terserah, disamak, dibuat apa, permadani mungkin, atau keset kaki, atau membuat spray, atau membuat selimut, terserah, atau apa saja yang bermanfaat itu boleh. Enggak tahu juga, kasih aja ke penyembelih, necok juga deh, tapi enggak boleh dijadikan sebagai ongkos sembelihan. Kasih aja ke penyembelih, Pak. Itu lebih selamat posisi kurban kita daripada menjual. Karena hadis Nabi paling kuat menyatakan, barang siapa yang menjual kulit daripada binatang kurban, maka tidak ada kurban untuknya, tidak ada pahala kurbannya. Yang jual panitia, panitia itu bukan amil kurban, panitia itu perwakilan dari pemilik kurban. Panitia semua kegiatan kurban harus seizin daripada pemilik kurban. Jadi kalau dia mau jual kulit, dia tanya dulu ke pemilik, bagaimana ini? Kata pemilik kurban, necok ke warung mantap, baru boleh. Panitia enggak boleh sembarangan bertindak. Kalau dia jual kulit binatang kurban tanpa sepengetahuan pemilik kurban tetap sah dan tetap tidak bermasalah kurbannya. Panitia menanggung dosa, yaitu melakukan pelanggaran dalam urusan kurban. Di antara kita ada yang harus melanjutkan kewajiban, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.